Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bapak Ibu daramang? Alhamdulillah. Baik, kali ini masih dalam pembahasan tentang hikmah di balik penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada manusia agar manusia betul-betul memahami bagaimana manusia bersikap, bagaimana manusia mengatur urusan hidupnya penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi SAW, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. At-ta'anni minallah, ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ajalah minasyaitan. Sementara tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi selama 6 hari agar manusia tidak memiliki sifat dan sikap tergesa-gesa. Allah saja yang maha segala-galanya melalui proses. Menciptakan langit dan bumi itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 6 hari. Ini proses. Apalagi kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, maka lebih berhak lagi untuk berproses. Jadi hikmah yang pertama di balik penciptaan langit dan bumi selama 6 hari agar kita memiliki sifat ketenangan, kehati-hatian, perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Nah, berikutnya hikmah di balik penciptaan langit dan bumi selama 6 hari bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya, ingin menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling terbaik
amalnya. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-7, ya, disebutkan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Disebutkan dalam ayat huwa, dialah al-khaliq alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy-nya itu di atas air. Kenapa dan apa alasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Jawabannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Ayyukum, siapa sih di antara kalian ahsanu amalan, yang paling terbaik amalannya. Ternyata jemaah sekalian, hikmah di balik penciptaan langit dan bumi selama 6 hari itu supaya kita memiliki amal yang paling terbaik. Ahsanu amalan. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ahsanu amalan? Amalan yang paling terbaik itu. Ya, seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amalan yaitu akhlasuhu waswabuhu. Akhlasuhu, yang paling ikhlas, waswabuhu, yang paling benar. Jadi ahsanu amalan, amalan yang paling terbaik itu kata beliau rahimahullah ta'ala yaitu akhlasuhu waswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Qalu, maka sahabat-sahabat yang lain bertanya, ya Abu Aliin, wahai Abu Ali. Beliau kunyahnya Abu Ali. Siapa? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Wahai Abu Ali, ma akhlasuhu waswabuhu. Apa sih yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Qala, maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila amal itu ikhlas akan tapi tidak benar, maka amal itu ditolak, tidak akan terima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila amal itu benar akan tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, itu pun tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal itu memiliki kedua-duanya, yaitu ikhlas dan benar. Ya, ikhlas dan benar. Ikhlas melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan benar itu apa? Melakukan amalan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi penafsiran ahsanu amalan yaitu apa? Akhlasuhu waswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah. Nah, jadi sebanyak apapun amal seorang, sebesar apapun amal seorang, bahkan sehebat apapun amal seorang, kalau tidak ikhlas, semuanya akan menjadi sampah. Semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah disebutkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha
la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang diikhlaskan mengharapkan wajahnya. Amalan tanpa ikhlas itu bukan ibadah, tapi kemaksiatan. Ingat, amalan tanpa ikhlas itu bukan ibadah tapi kemaksiatan. Nah, begitu pula sebaliknya, ya, sebanyak apapun amal seorang, sebesar apapun amal seorang, bahkan sehebat apapun amal seorang, tapi pada saat pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka ini pun sama, akan menjadi sampah, akan menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, hadis yang populer, mungkin kita sudah hafal, apa hadisnya? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa 'alaina amruna, yang bukan karena perintah dari kami, kata Nabi SAW, fa huwa raddun, maka amal itu ditolak. Ya, jadi kedua-duanya ikhlas dan mutaba'ah ini harus ada pada setiap amal ibadah kita, sehingga amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keduanya atau salah satunya saja, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, ditolak. Sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas, ditolak pula. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau sempat mengatakan bahwa amal manusia itu terbagi menjadi 4. Jadi amalan manusia itu terbagi menjadi 4. Ya, beliau mengatakan wal a'malu arba'atun. Wahidun maqbulun wa thalathatun mardudatun. Beliau rahimahullah taala mengatakan, ya, bahwa amal manusia itu terbagi menjadi 4. Nah, kita masuk kepada amal yang mana? Wahidun maqbulun, satu amalan makbul, akan diterima. Wa thalathatun mardudatun, sementara 3 amalan semuanya ditolak. Ya. Maka beliau mengatakan fal maqbulu ma kana lillahi khalisan wa li sunnati muwafiqan. Adapun amalan yang makbul, amalan yang diterima pada saat amal itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah, itulah amal yang diterima. Ya, amal itu yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ya, wal mardudu, ya, wal mardudu ma fuqida minhul wasfani aw anhuma. Beliau mengatakan bahwa amalan yang mardud, amalan yang ditolak itu ada 3. Yang pertama adalah amalan yang tidak ikhlas dan tidak juga sesuai dengan sunnah. Tidak ikhlas, tidak sunnah. Ya, double, apalagi ini parah. Tidak ikhlas, tidak sunnah, sudah. Ini yang pertama. Ya, mungkin ibadahnya asal-asalan, ala kadarnya. Yang kedua adalah amal itu ikhlas, tapi tidak sesuai dengan sunnah, jelas tertolak juga. Ibadahnya semaunya, ibadahnya seenaknya. Yang ketiga adalah amalan yang sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas. Itulah jenis amalan, ya, manusia itu ada 4. Kata beliau rahimahullah taala. 1, itulah yang akan diterima, yaitu apa? Ketika amal itu memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah.
ikhlas menjalankan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mutaba'ah atau al-ittiba, melakukan amal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aktsaru amalan. Amalan yang paling terbanyak, tidak. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling terbaik, bukan yang paling terbanyak. Ya. Jadi Allah mengatakan ahsanu amalan, bukan aktsaru amalan. Bisa jadi jemaah sekalian, seorang yang berumur pendek, usianya singkat ketika hidup. Tentu ya, kalau usianya singkat, umurnya pendek, amalnya pun sedikit. Akan tapi jemaah sekalian, meskipun demikian, ternyata dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Jawabannya adalah dia memiliki amalan yang terbaik dan berkualitas. Ya, seperti seorang sahabat namanya siapa ya? Sa'ad bin Mu'adz. Beliau ya masuk Islam itu sekitar 1-2 tahunan. Dan wafat sekitar 5 dan 6 tahunan. Artinya beliau ya hidup hanya sebentar sekali, singkat sekali. Akan tapi jemaah sekalian, meskipun hidupnya singkat, meskipun usianya pendek, ternyata dia memiliki amalan yang sangat berkualitas. Sampai-sampai arsy Allah Subhanahu wa taala itu bergetar ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, sebenarnya jelaskan oleh Nabi SAW, sampai-sampai Nabi mengatakan, ihtazal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazal arsyu, bergetarlah arsy Ar-Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala, li mauti Sa'ad bin Mu'adz, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa amalannya, sampai-sampai arsy Allah bergetar. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa tidak ada istilah kata terlambat. Tidak ada istilah kata terlambat. Jangan sampai orang yang baru ngaji, baru hijrah, dia merasa putus asa. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengejar orang lain. Jangan putus asa jemaah sekalian. Ya. Bisa jadi orang yang baru hijrah, orang yang baru ngaji, dia ngaji, mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit, dia amalkan. Dan bisa jadi pula orang yang ngajinya lama, puluhan tahun, tapi nggak ada amalan. Ilmunya tidak membuahkan amalan. Ya, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak membuahkan amalan itu tidak bermanfaat ilmunya. Karena tadi dijelaskan bahwa ilmu itu bukan target utama, ilmu bukan tujuan utama, ilmu bukan hanya sekedar tambah wacana wawasan, ilmu bukan pajangan, tapi ilmu adalah sarana wasilah untuk sampai kepada suatu amalan, karena beramal wajib dengan ilmu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwa tidak seorang dianggap sebagai alim, orang yang berilmu, sampai dia mengamalkan ilmunya itu. Jadi lamanya ngaji itu bukan jadi ukuran, bukan jadi patokan. Lama ngaji senior, alim, belum tentu. Ya amalannya nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, yang jadi ukuran patokan adalah hasil ngaji. Bercuma lama ngaji tapi tidak diamalkan, percuma saja. Merasa dia senior.
Ya, artinya sombong. Itu hasil ngajinya. Sombong, menganggap remeh, menganggap sepele orang lain. Itu hasil ngaji berarti kelihatan. Ya. Jadi yang kita inginkan adalah hasil ngaji. Kita ngajinya baru hijrah. Ya, sedikit kita dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan, itulah yang kita inginkan. Ingat, bukan namanya ngaji tapi apa? Hasil ngaji. Ya. Nah, bisa jadi orang yang baru ngaji ini amalnya luar biasa. Amalnya berkualitas dibandingkan dengan orang-orang yang ngajinya lama, bisa jadi. Nah, oleh karena itu maka ya, yang paling terpenting adalah lakukanlah amal dengan seikhlas mungkin dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa demikian? Jawabannya karena diterima dan tidaknya suatu amalan itu menjadi keputusan siapa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi jemaah sekalian, meskipun demikian, ya, amalan yang banyak dan berkualitas ini tentu lebih luar biasa lagi. Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh as-salafus saleh, para sahabat dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terdahulu, mereka amat sangat perhatian sekali kepada kualitas amalan. Mereka amat sangat mengutamakan kualitas amalan. Ya, bahwa bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling terbaik. Makanya ada seorang di kalangan as-salafus saleh, ya, dia mengatakan bahwa tidaklah suatu amalan sekecil apapun melainkan akan dibentangkan kepadanya dua pertanyaan. Ya, yang pertama, mengapa? Yang kedua, bagaimana? Tapi yang pertama, apakah amal kita ini karena Allah atau bukan? Ini harus kita jawab. Yang kedua, apakah amal ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Ini dua pertanyaan. Yang pertama tentang keikhlasan, yang kedua tentang al-ittiba. Nah, jadi intinya kita harus memahami terlebih dahulu, ya, bahwa dua pertanyaan yang mesti kita ajukan kepada diri kita sebelum beramal, sebelum beribadah. Tanyakan dulu kepada diri kita, ya, apakah amal ini karena Allah atau bukan? Apakah amal ini sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Ini yang harus kita perhatikan. Agar apa? Agar amal itu berkualitas. Agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga amal itu memiliki dua komponen inti, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Kahfi ayat berapa? 110 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga nanti. Ya, orang mukmin nanti di surga mereka akan berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu, ya, wajah orang mukmin di surga berseri-seri, gembira, senang. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya, kepada Allah mereka melihat. Surga nikmat, tapi enggak ada kenikmatan yang sebanding dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika siapa yang mengharapkan perjumpaan
dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, dia harus memiliki ya atau memenuhi dua syarat. Yang pertama, falyamal 'amalan shalihan. Lakukanlah amal yang saleh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah ya mengadakan serikat sekutu bagi Allah dalam ibadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang sesuai dengan dalil, amalan sesuai dengan ilmu, amalan sesuai dengan sunnah. Ya, makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal dengan dalil, orang yang beramal dengan ilmu. Mana takwa yang diucapkan oleh Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa takwa itu mencakup 4 hal. Yang pertama, al-khaufu 'alal jalil. Yang kedua, wal 'amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qanatu bil qalil. Yang keempat, wal isti'dad bi yaumir rakhil. Takwa itu mencakup 4 hal, kata beliau radhiyallahu anhu. Yang pertama, al-khaufu 'alal jalil, takut kepada yang maha mulia. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini, wal 'amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang telah Allah turunkan, beramal dengan dalil, beramal dengan ilmu. Jadi orang bertakwa itu orang yang beramal dengan dalil, sesuai dengan ilmu. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dari yang sedikit. Yang keempat, wal isti'dad bi yaumil akhir, bersiap-siap untuk menghadapi alam akhirat. Itu mana takwa. Jadi sebut amal soleh adalah amalan ya yang didasarkan dengan ilmu, dengan dalil. Ya, amalan sesuai dengan sunnah. Lalu yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hendaklah amal yang sunnah itu diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jemaah sekalian di antara syarat sahnya amalan. Syarat diterimanya suatu amalan, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ya, dalilnya tadi kan surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ahsanu amalan itu artinya adalah akhlasuhu wasbabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita lanjut pada Isya, kita siap-siap untuk wudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hikmahnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa sih di antara hamba-hambanya yang paling terbaik dan berkualitas amalnya. Dan ahsanu amalan, amalan yang paling terbaik dan yang berkualitas itu adalah yang memiliki 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Nah, kita tidak akan sampai kepada keduanya, ikhlas dan mutaba'ah, sebelum kita betul-betul mempelajari dan memahaminya. Ya kan? Karena ikhlas adalah ilmu, mutaba'ah pun adalah ilmu. Yang namanya ilmu wajib kita pelajari dan pahami. Jadi kita tidak akan sampai kepada ikhlas dan mutaba'ah kecuali kalau kita betul-betul belajar dan memahaminya. Apa arti ikhlas dan apa arti mutaba'ah? Tapi yang pertama, apa arti ikhlas? Ada yang tahu? Apa arti ikhlas? Kita kan ikhlasin niat kepada Allah kan? Karena Allah. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu menginginkan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya.
Ikhlas itu enggak ada hubungan dengan dunia. Ikhlas itu enggak ada hubungan dengan manusia. Ikhlas itu hanya memiliki satu hubungan saja, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Lihat definisi para ulama tentang keikhlasan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa ikhlas itu tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlas an yu'afiyallahu minhuma. Beliau mengatakan bahwa tarkul amali li ajlin nasi riyaun, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, beramal karena manusia itu merupakan suatu kesyirikan. Nah, apa arti ikhlas? Beliau mengatakan an yu'afiyallahu minhuma. Ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kamu dari keduanya. Kamu selamat dari riya dan selamat dari syirik. Itulah keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak riya, tidak syirik. Lihat lagi ulama ilmu mengatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Tasfiyatul fi'li membersihkan amal perbuatan an mulahadatil makhluqin, dari pandangan manusia. Membersihkan amal perbuatan dari pandangan manusia. Karena ada 3 target amalan dalam pandangan manusia. Yang ketiganya bukan termasuk keikhlasan. Yang pertama, target yang pertama, seorang beramal karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Ini jelas riya. Riya yang nampak. Target yang kedua, seorang beramal karena takut dicaci maki, takut dicela oleh manusia. Ini pun bukan keikhlasan, tapi apa? Riya yang terselubung, yang tersembunyi. Seorang yang rajin sholat berjamaah di masjid, ditanya, kenapa kamu rajin banget sholat berjamaah di masjid? Dia mengatakan, apa nanti kata orang kalau saya sholat di rumah, kalau saya sholat tidak di masjid? Rumah saya dekat dengan masjid, rumah saya bergandengan dengan masjid, rumah saya berhadapan dengan masjid. Dia pergi ke masjid menjalankan sholat berjamaah karena takut dicela dan dicemaki oleh manusia. Itu riya. Target yang ketiga adalah seorang beramal karena ingin mendapatkan pemberian dari manusia. Ini pun riya. Beramal karena mengharapkan dari manusia. Ini riya. Karena beramal wajib mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ngajinya rajin banget, sungguh-sungguh? Agar naik gaji, gitu kan? Agar nanti gaji ditaikkan. Kenapa kamu baca Al-Qur'annya rajin banget? Biar nanti nilainya bagus. Ditambahin nanti. Kenapa kamu ngajar? Dia mengatakan karena untuk mendapatkan amplop. Ini riya. Ini apa? Riya. Jadi kalau kita fahami, ternyata banyak riya yang terselubung, yang tersembunyi. Kalau riya hanya sebatas menampakkan amalan saja, itu kan, berarti ikhlas mudah dong. Kalau gitu ya. Kalau hanya satu aja riya itu, menampakkan amalan, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, itu saja. Berarti ikhlas mudah sekali, tinggal sebaliknya aja menyembunyikan amalan. Tapi ternyata jemaah sekalian, riya itu banyak bentuknya. Banyak macamnya. Riya yang terselubung, riya yang tersembunyi, inilah yang ditakutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan surah yang sahih kata Nabi sallam, "Inna akhwafa ma khafa alaikum asyirkul asghar."
Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa sekalian yaitu syirik kecil, asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan syirik asghar itu, syirik kecil itu? Qala ar-riya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Ya, oleh sebab itulah maka ketika kita sudah mengetahui, memahami bahwa ternyata riya itu banyak sekali, terutama yang tersembunyi. Ya, yang pertama tadi apa? Beramal karena meninggalkan amalan karena manusia, riya tadi. Yang terselubung, yang tersembunyi. Yang kedua, beramal karena takut dicela oleh manusia, riya, tersembunyi. Yang ketiga, beramal karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia, riya, yang tersembunyi. Ada 3. Ya. Apalagi termasuk riya? Seorang beramal di rumah biasa-biasa saja, tapi kalau di masjid luar biasa. Ini riya. Ini riya yang tersembunyi. Kalau di masjid sholatnya luar biasa, pakai gamis, pakai peci, bacanya panjang, surahnya bagus. Kalau di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat di rumah, bagaimana coba? Pakai kaos partai, pakai sarung, nggak pakai kopiah. Ya, biasa-biasa aja. Kenapa? Ada apa itu? Sholat di rumah Allah melihat, sholat di masjid Allah pun melihat. Ada apa? Jadi dari tampilan pakaian pun sudah mengetahui apa? Isi hati. Ada apa? Di rumah sholat sendirian Allah Maha melihat, di masjid pun Allah Maha melihat. Ada apa? Jangan main-main dengan ibadah. Jangan tuluson dengan ibadah. Apakah kita tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Itu riya. Ya, karena ulama mengatakan definisi yang lain, ikhlas adalah istiwa'u a'mal 'abdi fi dhahir batin. Kesamaan amal seorang itu baik di sendirian maupun di depan orang banyak. Itu ikhlas. Mau sendirian, mau di depan orang banyak, ibadahnya luar biasa, berkualitas. Itulah keikhlasan. Jadi banyak sekali ya riya yang terselubung, ya, riya yang tersembunyi. Maka para ulama sampai-sampai apa? Mengeluhkan tentang niat. Imam Sufyan Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma'alaztu syai'an asyad 'alai min niyati." Tidak aku mengobati sesuatu yang paling aku berat dan sulit kuobati melainkan mengobati niatku ini. Artinya untuk meluluskan niat yang ikhlas itu berat dan sulit sekali. Kenapa? Karena banyak riya yang terselubung, yang tersembunyi. Nah, kalau kita mempelajari, memahami tentang keikhlasan, kita akan merasa bahwa itu sulit dan berat. Tapi kalau kita nggak mempelajari, nggak memahaminya, mungkin kita mengatakan ikhlas itu mudah. Mudah kan? Mudah. Tapi kalau ketika kita pelajari, memahami, oh ikhlas itu ternyata sulit dan berat. Ya, karena banyak riya yang terselubung, riya yang tersembunyi. Ya. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh para ulama. Inilah yang dikeluhkan oleh orang-orang yang saleh. Inilah yang dikeluhkan orang-orang yang mulia. Jadi beramal itu mudah, jemaah sekalian. Beribadah mudah. Yang paling sulit dan berat adalah mengikhlaskannya. Ya kan? Amal mudah sekali, ibadah mudah sekali. Yang paling berat dan sulit adalah mengikhlaskan amal itu sendiri. Itu berat sekali. Ya, itu berat. Nah, bagaimana supaya kita sampai kepada keikhlasan? Apalagi zaman sekarang ini, zaman fitnah, serba terbuka. Ya kan? Serba terbuka. Ini harus ada pembahasan secara khusus. Ya, karena nggak cukup waktunya. Ya, nggak cukup waktunya. Ya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Bagaimana supaya kita bisa menjaga keikhlasan, terutama di zaman fitnah.
Itu tentang keikhlasannya. Itu yang pertama, ya. Jadi kita harus memahami tentang keikhlasan supaya kita betul-betul sampai kepada ikhlas. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan sampai keikhlasan secara sempurna sebelum dia mempelajari apa itu ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah? Apa arti mutaba'ah? Mengikuti. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal ucapan, dalam hal perbuatan, dalam hal adab dan akhlak, dalam hal muamalah, bahkan dalam hal ibadah. Ikuti ya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa intisari agama Islam ini terdapat pada dua prinsip. Intisari agama Islam ini terdapat pada dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Ini mutaba'ah. Ya. Dan kita tidak akan sampai dan tidak dianggap benar di dalam al-ittiba sebelum kita memenuhi tiga hal. Jadi al-ittiba dikatakan benar jika terpenuhi tiga hal. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya. Ya, jadikan keduanya sebagai pedoman kita, sumber hukum kita. Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang pertama. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah tidak berpecah belah dan berselisih tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang ketiga, ini yang paling penting juga, bahwa hendaknya al-ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah diikat dengan pemahaman as-salafus saleh, bukan yang lainnya. Karena kalau memahami Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan masing-masing kelompok, masing-masing orang, bahaya. Agama ini akan hancur. Ya. Agama ini tidak sempurna lagi kalau begitu. Nah, jadi ya hendaknya al-ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah diikat dengan pemahaman as-salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita mesti memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Terbaik. Kenapa? Jawabannya adalah lihat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarru hadhihi ummah quluban wa a'maqu ilman wa aqalluha taqallufan wa aqumu hadiyan wa ahsanu halan ikhtarahumullahu li suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi fa'arafu lahum fadlahum wattabi'uhum bi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Beliau mengatakan bahwa man kana minkum muta'assiyan, siapa di antara kalian yang mencari teladan, falyata'assa bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka teladanilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasannya ada 5. Yang pertama, fa innahum kanu abarru hadil ummah quluban. Karena mereka lah orang-orang yang paling baik hatinya, paling bersih hatinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, wa amaquha ilman. Mereka lah orang-orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Mereka langsung belajar Islam kepada sumbernya
dai yang paling terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling mendalam ilmunya, ilmu agamanya. Otomatis pemahaman agamanya sama dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wa qalluha taqallufan, yang paling sedikit dalam hal berlebihan terhadap dunia. Mereka fokus mengejar akhirat. Mereka sibuk dengan akhirat sementara untuk dunia sebagai pekerjaan. Menyempatkan hanya untuk dunia. Ya. Makanya sedikit sekali berlebihan tentang dunia. Yang keempat, wa aqwamuha hadiyat, yang paling lurus bimbingannya. Yang kelima adalah wa ahsanuha halan, yang paling baik keadaannya. Ikhtarahumullahu li suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Hingga sampai sekarang kepada kita kan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para sahabat sehingga sampai kepada kita bahkan sampai akhir zaman nanti. Wa iqamati dinihi, ya, menegakkan agamanya. Fa'arafu lahum fadlahum, maka kenalilah ya keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak langkah mereka. Kenapa demikian? Fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi ada 5 alasan kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Yang pertama apa tadi? Karena mereka lah orang yang memiliki hati yang paling baik setelah Nabi SAW. Yang kedua, yang paling mendalam ilmu agamanya. Yang ketiga, yang paling sedikit dalam hal berlebihan terhadap dunia. Yang keempat, yang paling lurus bimbingannya. Lalu yang kelima adalah yang paling baik keadaannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Usul sunnah indana, asas pokok ahlu sunnah wal jamaah menurut kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan meneladaninya. Ya. Jadi inilah solusi dari perpecahan umat. Solusi dari mencari hakikat kebenaran yang mulai samar. Apa solusinya? 2. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi dari berbagai macam perpecahan umat. Solusi dari mencari hakikat kebenaran yang mulai samar. Itu 2. Pertama adalah ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah al-mutaba'ah. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka buktikan. Apa buktinya? Kalau Anda cinta kepada Allah, jawabannya fattabi'uni, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diantara tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang cinta kepada Allah. Kamu cinta kepada Allah? Oh, cinta dong. Marah. Buktinya apa? Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ya al-ittiba'. Jadi ya kembali kepada permasalahan ahsanu amalan, ya yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, yaitu apa? Aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waswabuhu, amalan yang paling benar, paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, inilah jemaah sekalian, di antara hikmah yang kedua dari penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya. Siapa di antara hamba-hambanya yang paling terbaik dan berkualitas amal ibadahnya. Nah, inilah di antara ya dua hikmah di balik penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, ya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menyayangi kita. Yang pertama, agar kita tidak tergesa-gesa. Kalau kita tidak tergesa-gesa, ya maka insya Allah kita akan mendapatkan dan meraih kemaslahatan. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Yang pertama, yang kedua adalah ya agar kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk memiliki amal yang paling terbaik, amal yang paling berkualitas. Kenapa? Karena Allah sayang kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara dua hikmah di balik penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Itu yang saya sampaikan, dua hikmah ya, karena kekurangan ilmu kita, terbatasnya ilmu saya. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Nah, untuk malam ini ya saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semua, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menambah keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu agama. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin.